tangan ya, pakai shake tangan. Yang Jakarta Timur, oke, ada Alicia, cuma 41. Mana? Oh ya, banyak ya. Jakarta Timur paling banyak ya. Alhamdulillah, baik. Jakarta Barat, mana cek tangannya? Turunin yang Jakarta Timur. Jakarta Timur, tolong diturunkan tangannya. Ya, Jakarta Timur berapa? Gusti, SMK 64. Ya. Ya, oke, selanjutnya Selatan. Selatan apa hadir? Jakarta Selatan ada tuh ya, SMK Acimalaka. Iya. Kemudian pusat, mana pusat? Ada 8 tim? Ada. Oke, terima kasih. Ya, saya akan bawakan materi tentang petunjuk pelaksanaan lomba. Pak, gimana Pak? Yang tadi udah dilihat Pak? Dari mana? Apakah terlihat dengan teman-teman semua? Terlihat. Terlihat ya. Oke. Ini setelah nanti technical meeting disampaikan, mohon tidak ada pertanyaan lagi. Technical meeting adalah penentu ya, sebelum lomba dilaksanakan. Diharapkan semua sudah paham apa yang akan kita kerjakan. Ya, nanti boleh nanya setelah selesai pemaparan, tapi setelah kegiatan teknikal besok sudah nggak bisa lagi ya, mungkin. Ya. Taman gua. Ya apa? Tunjuk pelaksanaan, lanjut. Nah ini dia. Saya bacakan ketentuan umum. Peserta lomba adalah siswa SMA SMK sederajat yang sudah mendapatkan linknya secara online. Jadi kalau yang belum pernah mendapatkan linknya secara online dinyatakan diskualifikasi dan tidak dapat lanjut meskipun sudah mengirim berkas offline-nya gitu ya. Hard copy-nya sudah dikirim tapi dia belum pernah mendaftarkan timnya. Gitu. Kemudian yang kedua, peserta wajib memiliki nama tim yang sudah mendaftar berasal dari sekolah yang sama. Terdiri dari 3 orang peserta dengan bidangnya masing-masing. Jadi satu tim itu nanti bekerja masing-masing ya. 1 orang sebagai ketuanya, 1 orang sebagai desain grafis, 1 orang sebagai presenternya. Nah, presenter akan bekerja nanti kalau mendapat 10 besar. Jadi kalau masih sekarang belum, ya, presenter belum bekerja karena nanti kita akan menyaring dari semua yang hari ini hadir mengirim hasil desain akan disaring menjadi 10 besar yang akan masuk final. Kemudian setiap tim wajib mempersiapkan persyaratan administrasi ya. Saya sudah 5 ya, makanya sudah saya undang di sini. Berarti sudah alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Kemudian halaman berikutnya. Lagi. Oh ini. Lomba desain mem tingkat SMA SMK sederajat tidak dikenakan biaya. Jadi kalau ada yang meminta bayaran dan lain-lain itu bukan dari kami. Ya. Kemudian perpanjangan waktu ya karena ini sudah melewati tadinya mau dilaksanakan tanggal 19 final karena ini perpanjangan maka final akan dilaksanakan tanggal 29. Jadi ini ada perpanjangan waktu. Kemudian masuk berikut Pak. Ya ini dia. Kita alur proses peserta lomba sudah sampai di tahap ke-3. Jadi yang tahap pertama dan tahap kedua itu sudah dilewati
kita masuk tahap 3 yaitu mengikuti technical meeting, kemudian ya hari ini, dan mempersiapkan timnya. Berarti hari ini belum mengirim apa-apa ya. Hari ini belum mengirim apa-apa. Dengarkan dulu, baru nanti pelaksananya setelah technical meeting. Mengirim file desain itu akan dimulai nanti, tanggalnya akan disebutkan. Silahkan Pak, bisa. Nah ini dia, jumlah tim peserta yang terdaftar pada lomba desain, semua ada 57 tim. Terdiri dari 11 SMK negeri, 9 SMK swasta, 2 SMA negeri, dan 1 SMA swasta. Mudah-mudahan dan salah satu dari kalian ada yang berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3. Amin. Selanjutnya ini dia, Jakarta Barat. Ini Jakarta Barat berapa titiknya? Siapa itu ngomong? Ya. Tadi ada yang bertanya ke panitia yaitu kode peserta. Silakan kode pesertanya dicatat ini, masing-masing Jakarta Barat. Ya, sementara Jakarta Barat dulu ya. Jakarta Barat, silakan perhatikan kode peserta. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Masalah ini bisa masuk. Oke, selanjutnya ini udah di screenshot aja ya, biar gampang ya. Kode pesertanya di screenshot aja, biar gampang. Lanjut Pak. Jakarta. Meeting lu tau gak sih kalau lomba ada technical meeting? Ya. Oh pertama kali ya? Ini Jakarta Technical meeting Utara. kayak penjelasannya nanti kayak gimana lombanya. Ya, ini Jakarta Utara. Ada kode pesertanya ada 3 untuk 3 sekolah, 3 tim. Hah? Kemudian Lihat aja kan dijelasin. Dijelasin. nah ini Jakarta Timur ya. Banyak anjing Paling banyak. 3 peserta. Yang ini ya yang ikut masuk. Coba muntah suaranya di mute. Oke, makasih. Ini Jakarta Timur. Apakah sudah paham? Ini nomor kodenya udah dapat? Udah Pak. Ya, ya, jadi jangan ada pertanyaan lagi ya. Kita udah berikan di technical meeting kode peserta masing-masing, ya. Oke, kemudian Jakarta. Jadi Selatan, ya, Selatan. Kode pesertanya dicatat. Gue nggak baca. Ya. Kode pesertanya untuk Jakarta Selatan. Kemudian terakhir Jakarta. Sudah dicatat kode pesertanya? Iya, gue di paling bawah nih. Enggak paling bawah sih, bawah 5 lah. Pak, kode peserta Jakarta Pusat, silakan di. Ikut masih di atas. Jadi ini. Oke, lanjut Pak. Nah ini waktu pelaksanaan lomba Iya, berapa lu? ini sudah terprogram ya. Jadi mulai pengiriman desain itu hari Senin tanggal 12. Pengiriman tanggal 12. Kalau belum mengirim tanggal 12 kita anggap gugur ya. Oh, dibikin. Ya. Kita anggap gugur kalau mengirimnya sebelum tanggal 12. Karena yang kita hitung adalah tanggal 12. Ya. Sampai tanggal 18 September 2022. Jadi hari ini hanya technical meeting, tidak mengirim apa-apa dulu. Ya, karena belum dikasih tahu caranya. Ya, didengarkan dulu caranya. Senin lu udah mulai Mengirim hari Senin, ya. Kemudian nanti diakhiri pengirimannya tanggal 18 September. Senin udah mulai bikin minggu depannya. Mengirimnya nanti setelah tanggal 18 kita sudah tidak terima ya.
Pengiriman setelah tanggal 18 sudah kita tolak, ya. Kita udah diskualifikasi, tidak bisa ikut lomba, ya. Kemudian masuk masa tenang. Lomba desain meme salah itu. Oke. Masuk masa tenangnya sampai tanggal 21. Jadi tanggal 21 tuh tidak ada lagi yang mengirim, bertanya dan lain-lain, karena kita juri akan bersidang. Juri akan menyeleksi dari desain-desain yang sudah dikirim, sudah kita terima, akan diseleksi menjadi 10 besar. Ya. Nanti kriteria seperti apa, kenapa bisa sampai dapat dipilih, ya, kenapa tidak dipilih, nanti akan juri akan menyampaikan alasannya. Kemudian penetapan 10 besarnya besoknya. Jadi hari Kamis itu juri bersidang, ya, juri menyeleksi. Kemudian hasil dari seleksi pada hari Kamis akan disampaikan pada hari berikutnya lewat media sosial, ya. Ada yang di Facebook, ada yang di web, ada yang di Twitter, ada yang di Instagram. Jadi pantau di sana, dilihat siapa nih di antara kalian timnya yang berhasil masuk 10 besar. Karena 10 besar nanti masih dilombakan lagi ya Pak ya. Masih dilombakan untuk mencari 3 juara, 1, 2, dan 3. Nah, ketika tanggal 23 itu sudah diumumkan, maka panitia akan menghubungi secara pribadi kepada 10 tim yang berhasil masuk final. Jadi yang lain tidak dihubungi ya. Yang tidak berhasil tidak dihubungi. Berarti kalau tidak dihubungi berarti gagal ya. Yang akan dilanjutkan adalah yang dihubungi oleh panitia untuk datang langsung. Nah, ya. Oh gitu. Oke. Jadi finalnya nanti yang 10 tim ya. Kan udah gua aja. 10 tim bersama dengan Hubungi langsung saya yang mana? 30 orang. Nanti 3 orang ya, dikali 10 tim yang berhasil masuk ke final. Yang diharapkan hadir final. Ya, pelaksananya pada tanggal 29 September 2022. Ya. Nanti akan dihubungi langsung oleh panitia. Kemudian pengumumannya besoknya. Setelah hari itu mereka berjuang untuk menggolkan timnya supaya menjadi juara 1, 2, dan 3. Karena nanti di final itu nggak gampang. Di final, juri akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan memusingkan peserta. Ya, bagaimana nanti sistemnya akan disampaikan oleh juri. Ya, jadi siap-siap aja nanti 10 tim yang akan masuk final itu siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Enggak, emang begitu, gedein aja coba. Ya kayak gitu. Pak Pepen. Tanya dulu, terusin dulu ya, nanti pertanyaan nanti ya. Diberi kesempatan untuk bertanya. Lanjut Pak. Nah, ini dia. Ini adalah ketentuan desainnya seperti ini. Pertama, desain mem berbentuk persingkat dengan komposisi sebagai berikut. Panjang 150 mm, lebar 150 mm dengan resolusi 300 piksel per inci. Ya, paham nggak nih sampai sini ya? Paham Pak. Paham. Ini area ya, melebihi nggak boleh, kurang nggak boleh. Ya, sudah patok, sudah tentukan area gambarnya segini, seperti ini. Jadi tidak ada lebih, tidak boleh kurang. Ya, lebih this, kurang this, seperti itu ya. Kemudian nomor 2,
Desain meme yang diikutsertakan adalah hasil karya desain asli atau original yang belum pernah dipublikasikan di media atau lomba manapun. Jadi pada saat penyaringan dari 50 ke 10, apabila juri melihat ada gambar ini pernah beredar di Facebook, pernah beredar di media sosial lain, langsung didis oleh juri. Paham? Jadi tidak ada penjiplakan dari karya orang lain, ya. Jadi murni buatan kalian sendiri, ya, bukan pernah dipakai oleh orang lain. Kemudian nomor 3, desain harus sesuai dengan tema. Temanya adalah Pemuda Jakarta yang Tangguh. Meskipun nanti kalian boleh, ya, memberikan judul sendiri, ya. Misalnya temanya apa nih? Temanya adalah Pemuda Jakarta yang Tangguh. Kemudian kalau kamu mau kasih judul Aku Pemuda yang Tangguh, nggak masalah. Yang penting tidak lewat dari tema yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian tidak menyinggung politik, ya, tidak boleh membawa-bawa politik ke dalam karya hasil meme, ya. Tidak boleh membawa nama partai, tidak boleh membawa nama tokoh masyarakat, tidak boleh berbau politik, ya. Tolong Bapak Ibu guru pendamping diarahkan peserta didiknya supaya membuat hasil karya yang tidak berbau politik. Kemudian tidak ada unsur sara. Ya, sara itu nggak boleh ngebully, ya. Nggak boleh ngebully. Misalnya menggambar orang yang kulitnya hitam, kemudian pakai bahasa Chinese, nggak boleh, ya. Menyudutkan salah satu suku juga nggak boleh, ya. Pokoknya nggak boleh, ya. Kalau ada gambar yang seperti itu, kalau mempersatukan boleh, ya. Mempersatukan etnis A dengan B boleh, tapi kalau menjelek-jelekan nggak boleh, gitu. Bagusin boleh, tapi jelek-jelekin nggak boleh, gitu, ya. Kemudian ada unsur pornografi, jangan, ya. Tidak boleh ada unsur pornografi dan ujaran kebencian, ya. Jadi memprovokasi orang, ya. Kemudian menjatuhkan nama orang dan lain-lain tidak boleh, ya. Hati-hati karena ini akan langsung didiskualifikasi oleh juri, ya. Kemudian nomor 4, menggunakan program aplikasi berbasis vektor dan bitmap. Disarankan menggunakan CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Photoshopnya bebas, versi berapa saja boleh. Yang penting Photoshop, begitu, ya. Kalau ada program aplikasi lain, gimana? Tidak boleh, ya, karena ini aturannya adalah CorelDRAW dan Photoshop, ya. Jadi kemarin-kemarin sempat ada yang bertanya, boleh nggak pakai Adobe Illustrator? Boleh nggak pakai freehand? Selain Corel dan Photoshop, tidak diizinkan. Kemudian 5, wajib menambahkan nama tim dan nomor kode peserta pada hasil desain. Tadi udah dibagikan, ya, masing-masing wilayah sudah ada nomor kode sendiri-sendiri untuk sekolah dan timnya. Tidak boleh tabrakan. Kalau ada satu desain kodenya 2, langsung dis. Atau satu kode sekolahnya 2, dis. Ya, jadi satu tim itu sendiri kodenya, nggak bisa digabung dengan yang lain. Kemudian 5, wajib 6, apabila lomba tidak memenuhi ketentuan desain yang sudah ditetapkan, maka panitia berhak mengeluarkan tim dari lomba atau diskualifikasi. Sayang kan, ya, kalau tidak mengikuti aturan, timnya akan digugurkan, begitu. Ya, pengiriman hasil karya desain meme. Tim lomba hanya diizinkan mengirim 1 kali karya desain. Jadi kalau lebih baik terlambat daripada buru-buru tapi salah, ya. Jadi didiskusikan dulu dengan timnya, yang terbaik aja yang dikirim. Kalau perlu, ya, kalian ini dia percaya diri ini desainnya bagus atau tidak, sebelum dikirim ke panitia, dibagikan dulu aja ke media sosial.
Kalau banyak yang bilang bagus, itu boleh kami kirim. Tapi kalau misalnya nggak ada yang respon, lebih baik jangan dikirim karena pasti juri juga nggak akan memilih. Ya. Jadi bukan siapa yang lebih cepat mengirim, tapi siapa yang lebih bagus hasilnya. Gitu. Jadi cuma satu kali pengiriman. Pengiriman kedua yang dianggap adalah pengiriman pertama. Tidak ada pengiriman kedua dan selanjutnya. Kemudian hasil karya desain yang dikirim pada panitia lomba adalah dua jenis format file, yaitu JPEG dan PSD. Ya, JPEG itu adalah bitmap, ya, sudah mati, sudah terkunci. Sedangkan kalau PSD adalah format Photoshop yang masih bisa dibuka layarnya. Ya, jadi nanti di final nanti yang gambarnya bagus oleh juri diminta membuka layar, ya, layarnya terkunci, layarnya bisa dibuka, digerakin, lanjut, ya. Kalau gambar mati tidak bisa dilombain, ya. Kemudian hasil karya men dikirim melalui Google Form dengan cara upload gambar. Nanti ini hari Senin akan linknya akan diberikan di website idewasbank.com, ya, Senin, bukan sekarang, ya, bukan sekarang. Jadi jangan sekarang mengirimnya karena apa, belum dimulai, lomba dimulai hari Senin. Kemudian hasil karya berbentuk PSD dikirim melalui Google Form, ya, sama-sama di Google Form, cuma yang dikirim adalah linknya, ya, link dari Google Drive. Ya, jadi nanti kalian posting dulu di Google Drive pribadi, PSD yang bisa dibuka itu. Kemudian linknya dibagikan ke Google Form supaya nanti kami panitia akan mendownload, ya, dan melihat hasilnya, apakah bisa dibuka layarnya dan lain-lain. Kemudian panitia tidak melayani tanya jawab setelah pelaksanaan technical meeting dilaksanakan. Jadi panitia sudah tidak memberikan adjustment, tidak memberikan apa Pak? Tidak memberikan arahan lagi. Panitia tidak menjawab pertanyaan lagi karena dianggap pada saat technical meeting ini semua sudah paham, semua sudah mengerti, ya. Kemudian tim lomba yang berhasil masuk 10 besar akan dihubungi langsung. Nah, tadi udah, ya, untuk melaksanakan presentasi tentang pemilihan konsep desain dan menjelaskan proses pengolahan materi di depan dewan juri. Berarti pada hari itu, pada saat technical meeting, pada saat penjurian, mereka tim masing-masing membawa laptop sendiri-sendiri. Membawa laptop sendiri-sendiri untuk satu tim tampil di depan juri untuk beradu argumentasi tentang program desain yang mereka buat. Kenapa temanya seperti itu? Bagaimana dan lain-lain, tadi juri akan menyampaikan. Kemudian, lanjut Pak. Sistem penyaringan. Ya. Pada penyaringan tahap 1, seluruh hasil karya masuk akan dipilih sebanyak 10 desain terbaik. Ya, tadi sudah disampaikan. 10 desain terbaik akan maju ke babak final dan akan menentukan 3 desain lagi yang akan mendapatkan predikat juara 1 dan 2 dan 3. Kemudian keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, semua hasil karya menjadi milik panitia. Kalau mau bertanya sekarang, nanti jangan nunggu technical meeting selesai, karena ketika technical meeting selesai dianggap sudah mengerti, sudah tidak ada sanggahan lagi, tidak ada lagi yang protes. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian tim lomba ada 5. Yang pertama adalah kelengkapan administrasi. Poinnya 5 sampai 20. Ya. Dari mana kelengkapan administrasi? Kelengkapan administrasi adalah yang dikirim dokumennya yang kemarin diminta oleh panitia. Ya. Surat dari sekolah, mandat, ngirim apa kagak, ya kan? Terus foto ngirim apa enggak? Terus ini apa namanya? Foto grupnya ngirim apa enggak, itu ada penilaiannya sendiri. Ya, kemudian B, aspek psikologis, nanti ada juri yang akan bertanya tentang psikologi. Aspek etika desain,
aspek tata bahasa, aspek media sosial. Jumlahnya kalau nanti semuanya bagus akan 100 poin dan menjadi juara 1. Kalau berkurang berarti juara 2. Selanjutnya seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini adalah contoh desain meme juara 1 dan 2 tingkat SMA SMK tahun 2019 sebelum COVID ya. Sebelum COVID melanda, kita sudah melaksanakan ini yang lomba yang kedua. Kita sekarang lomba yang ketiga. Ini juaranya seperti ini. Ya, contohnya ya. Ini contoh desain yang menurut juri ini yang juara 1 2 ini yang paling bagus. Lanjut Pak. Nah ini juara 3 dan harapan 1. Waktu itu masih ada harapan ya. Sekarang udah nggak ada harapan. Sekarang cuma sampai juara 3. Ya, lanjut Pak. Nah yang ini adalah juara harapan 2 yang berhasil mendapat hadiah total semuanya 64 juta rupiah. Nah karena sekarang masih dalam suasana COVID, maka hadiahnya diturunkan menjadi 32 juta. Oke, sebelum saya lanjut ke juri, apa tanya dulu? Tanya dulu, diberi kesempatan tiga penanya dulu, silakan. Sebutin nama sekolah, nama timnya. Saya Pak. Saya Pak. Sebutkan nama. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Berkenaan dengan jenis file. Dari mana Pak katanya Pak? Oh ya, maaf. Saya dari SMK 50 Pak, Jakarta. Berkenaan dengan jenis file yang kirim Pak, itu kan dimintanya kan JPEG dengan Photoshop ya. Sedangkan proses pengerjaannya itu diwajibkan Corel dengan Photoshop. Apa ini tidak terlalu menyulitkan Pak? Karena setahu saya antara Corel sama Photoshop itu tidak support Pak. Apalagi kita bicara masalah layer kan. Kalau kita mengerjakan di Corel, lalu kita pindahkan ke Photoshop itu nggak akan ada layernya Pak. Gitu ya. Kecuali kita bekerjakannya di AI. Kalau di AI, dia akan support ke Photoshop. Ya setahu saya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi enaknya gimana Pak? Terus kalau memang kita mengerjakan di Corel, penilaian Corelnya gimana ya? Sedangkan file yang dikirim adalah Photoshop dan JPEG. Ya, terima kasih Pak. Baik. Jawab satu-satu dulu ya. Saya jawab satu-satu dulu. Dari SMK 50. Pertanyaannya tadi yang dimintakan JPEG dan PSD. Corel dan Photoshop. Sebetulnya gini, kalau Corel untuk dijadikan Photoshop itu kan di format di save as-nya tidak langsung ke PDF gitu apa-apa, tapi ke PDF gitu ya. Tapi sebetulnya ini Corel ini sebagai penyeimbang, penyeimbang apabila tidak terbiasa dengan Photoshop. Begitu, ya. Jadi kalau seandainya di Photoshop dia sudah bisa, langsung di Photoshop aja kalau begitu, tidak pakai Corel. Karena Corel ini ya adalah bitmap redraw ya, gambar dari ulang gitu ya, untuk membentuk vektor. Karena vektor di Photoshop itu kurang bagus ya. Kalau vektor di Photoshop itu kurang bagus, kecuali dari Adobe Illustrator. Tidak semua pakai Adobe Illustrator gitu, karena di SMK kan ada penjurusan desain. Kalau SMK ya, kalau SMA mungkin ada yang belajar desain juga, ada yang enggak. Makanya kebanyakan pesertanya SMK. Artinya masalah Corel kemudian jadi apa, kemudian Photoshop jadi apa, itu bukan satu masalah. Ya, yang penting adalah ketika nanti sudah masuk ke Photoshop, layarnya bisa dibuka. Gimana Pak, dari SMK 50 apakah ada pertanyaan? Tadi Bapak bilang Photoshop itu Corel itu sebagai penyeimbang ya. Nah, bagaimana kalau kami kirimnya Corel Draw dengan JPEG ya Pak? Karena saya khawatir nanti ada ribet kalau saya convert dari Corel ke Photoshop, nanti layer yang ribet. Ya, begini. Di Corel itu vektornya dijadikan
ini dulu misalnya gini, contoh ya, di Corel mau bikin tulisannya doang misalnya. Di Corel nih mau bikin tulisannya doang. Kan di save tuh jadi JPEG, ya kan? Di JPEG nanti di Photoshop berubah jadi PNG. PNG dengan artinya layernya bisa digerakkan, kemudian save asnya jadi Photoshop PSD. Jadi tidak memang kalau udah JPEG kan udah nggak bisa dibuka, itu udah pasti, ya kan? Corel itu sebagai titik awal gitu, Pak. Titik awal membuat sebuah vektor. Itu harus dua-duanya. Nanti ekspornya, ekspornya kan jadi JPEG, kan? Ekspornya jadi JPEG. Nanti di Photoshop diperbagus gitu, disempurnakan di Photoshop. Yang JPEG itu yang tadi dari Corel itu dijadikan PNG gitu. Kalau guru pendamping pasti paham lah. Tinggal yang penting nanti anaknya bisa bedakan yang mana PSD, yang mana PNG, yang mana JPG. Itu Pak. Tahu. Enggak ngerti. Apa sih? Ya Pak, silakan. Pak, saya Pak dari SMK Bunda Mulia Pak. Bagaimana? Dari SMK Bunda Mulia Pak. Oh ya, Bunda Mulia silakan. Selamat sore Pak. Saya dari SMK Bunda Mulia Production. Saya tanya aspek media sosial itu apa ya Pak? Sama aspek editing itu seperti apa? Oke. Kalau Labnya keren ya? Labnya keren bangkunya tuh. Kenapa? Nah, belum nih mau dijawab nggak nih? Ya Pak, silakan Pak jawab Pak. Ya kamu jangan tahu kamu kelihatan tahu di kamera. Ini mau dijawab nggak nih adik-adik? Oke, dari SMK Bunda Mulia, aspek media sosial, misalnya gini, seperti desain yang udah jadi, kemudian kira-kira kalau ditaruh di media sosial, akan mengundang reaksi positif nggak nih buat yang menikmatinya, gitu. Itu akan mendapat penilaian dari juri. Ya, misalnya gara-gara lihat meme yang dibuat oleh SMK Bunda Mulia, misalnya, masyarakat jadi viral gitu. Viral, jadi seneng gitu ngeliat meme-nya, oh membangun nih gitu. Memotivasi generasi muda, terutama Jakarta gitu ya. Kemudian jadi viral, jadi banyak yang suka. Itu otomatis juri akan menambah nilai maksimal untuk penilaian media sosial. Seperti itu dari Bunda Mulia, apa ada pertanyaan lagi? Ya Pak, baik, terima kasih Pak, cukup. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa nih ABM? Berarti kita ABM suaranya nggak kedengeran, masih di mute ya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pada kan ini komposisinya 150 mm kali 150 mm. Dari mana Dek? Dari mana? Itu 150. 150. Dari SMK 41 Jakarta. Oke, lanjut. Lalu pada itu komposisinya itu apakah boleh dibagi bisa menjadi 2 panel atau menjadi 4 panel begitu Pak? Oh, maksudnya kayak itu ya? Kayak komik ya? Iya. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, juri mau bicara nih. Ada pertanyaan lagi? Ya, Itiola. Iya, maaf Pak. Saya Iviola dari SMK Prestasi Istimewa ingin bertanya. Ini untuk dalam satu tim, kalau sudah terpilih untuk datang secara langsung, semuanya masing-masing peserta membawa laptop atau minimal satu tim bawa satu laptop. Terima kasih Pak. Silakan.
Satu tim, satu komputer, satu laptop saja. Jadi nggak ribet, yang satu presentasi, yang satu memberi dukungan. Jadi nggak usah banyak laptop, satu aja. Tapi sudah ada di situ materinya, jangan ketinggalan di sekolah ya. Masukin laptopnya dengan berkasnya gitu. Pak Wawan, silakan mau bertanya. Oh, Pak Wawan sebagai anggota juri. Ya, silakan. Yang mau bertanya lagi, silakan nih. Besok kita anggap udah nggak denger ya. Besok udah nggak denger lagi. Sekarang kalau mau nanya sekarang puas-puasin. Ayo. Silakan. Tim Ahmad Chandra. Ahmad Ardiansyah. Oh iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, apakah suaranya terdengar Pak? Dengar. Oh ya baik, mohon maaf ini videonya saya sedang error gitu ya. Saya dari SMK 41. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait lomba ini kan temanya itu Pemuda Jakarta Tangguh gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah boleh untuk sektornya ini kami mengambil contoh itu misalkan dari foto peserta kami itu kami jadikan sektor, terus apakah ada ketentuan misalkan kami mengambil contoh itu tokoh Betawi kami jadikan sektor itu boleh atau tidak atau seperti apa gitu Pak. Itu yang pertama. Ya, udah itu dulu. Terusin. Udah? Pak Rahmat? Sudah Pak Rahmat? Halo? Halo, ya Pak? Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Iya, sama ada lagi Pak. Ya, silakan. Jadi kan yang dikirim itu formatnya JPEG dan PSD ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu kami ekstrak dulu atau langsung aja gitu Pak? Maksudnya kami jadikan general dulu maksud saya atau langsung gitu Pak? Jawab dulu Pak. Saya jawab dulu. Ya, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Boleh nggak pakai foto tim dibikin vektor? Boleh. Yang penting izin. Izin sama yang bersangkutan ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba jadi viral dia komplain foto saya dipakai. Ya, jangan ya kalau belum izin walaupun dia itu murid Bapak ya. Walaupun dia itu murid Bapak dia punya hak untuk menolak. Ya. Kemudian yang kedua, boleh nggak pakai gambar seni Betawi? Selama itu tidak ada hak ciptanya nggak apa-apa. Selama nggak ada hak ciptanya nggak apa-apa. Tapi kalau ada di Google, kemudian dicomot, diambil di situ, kemudian nanti suatu saat ada komplain dari yang buat, yang bertanggung jawab adalah yang mengambil. Ya, dalam hal ini panitia sangat menghindari risiko-risiko seperti itu. Ya, silakan. Ya, makanya kalau bisa ciptakan sesuatu yang baru gitu. Memang tentang Betawi boleh bebas, tapi kalau bisa jangan yang sudah ada gitu. Pakai dirubah dikit lah apanya gitu. Ya, warnanya apanya gitu. Jangan persis banget ngambil dari Google main comot tempel gitu. Itu kena hak kita nanti bermasalah nanti itunya gitu. Ya. Kemudian yang lainnya tadi seperti perlu diekstrak nggak usah. Kita perlu yang ori ya. Kita perlu yang apa adanya. Jadi kirim misalnya kalau nggak diekstrak ukurannya jadi 10 mega, 2 mega. Nah masalah kan di Google Drive kita batasnya 10 giga ke atas masih bisa. Kan Google Drive-nya Google Drive pribadi, nggak numpuk di panitia. Ya, jadi
logo Drive pribadi diisi sendiri, kita panitia tinggal mendownload, ya, tinggal mendownload, kita tinggal buka layarnya, bener nggak nih layarnya, dan lain-lain. Ya, demikian, makin seru nih. Ada pertanyaan lagi? Saya Ya, saya dari SDKM dan sebelum bertanya, jadi kan berarti bisa oke, ada pertanyaan lagi selain itu? Maaf Pak, izin interupsi. Ya. Saya izin bertanya. Seperti perkataan Bapak tadi, contohnya kita bisa membuat tulisan pada Corel Draw dan diekspor ke dalam file PNG. Lalu di-drag ke Photoshop, namun sebelumnya sudah dikatakan selain juga ada pada layer. Lalu bagaimana jika juri menyangka vektor diambil dari sumber lain atau tidak dibuat sendiri? Itu Pak. Benar. Oke, tadi pertanyaan pertama dulu dia saya nanya jawab itu ya. ya. Pertanyaan dari yang Jadi dia udah bikin di Corel. Nanti bagaimana juri nilainya? pertanyaan Apakah tadi ini dia adalah tuh dia bikin sendiri atau Illustrator bukan? termasuk vektor. Betul, memang Illustrator termasuk vektor. Tapi itu tidak kita pakai. Ya. Itu tidak masuk tidak diizinkan dipakai di dalam lomba ini. Karena di dalam sebuah lomba ada rule-nya. Maunya panitia seperti ini. Jadi kalau nggak seperti ini, ya tidak memenuhi syarat gitu. Ya, karena pengaturan semua kebijakan dari panitia. Jadi apapun alasannya yang dipakai cuma dua, Corel Draw dan Photoshop. Walaupun ada Illustrator, ada Freehand, ada yang lain-lain, tapi yang kita pakai adalah Corel Draw dan Photoshop. Ya, silakan kalau mau lanjut menggunakan software itu. Kalau nggak tersedia ya nggak apa-apa, masih banyak yang mau gitu. Demikian. Kemudian yang tadi nanya bagaimana ketika dari Corel diekspor ke PSD, ya kan? Terus apakah bisa membedakan itu mengambil atau bikin? Ya, kalau cara menyimpannya benar, kami bisa ngebedain itu buatan asli Corel atau ngambil dari Google. Ya, karena dari ukurannya aja udah ketahuan. Kalau yang ngambil di Google itu cuma di bawah 1 MB. Ya, sedangkan kalau bikin sendiri pakai Corel itu bisa mencapai 15 MB. Jadi apapun alasannya, ya, kalau sudah menjadi layer, walaupun layernya udah nggak bisa dibuka karena diambil dari Corel, kami tetap menghargai pengkonvertannya ya dari Corel ke Photoshop itu. Tetap kami hargai, tetap kami nilai. Jadi nggak usah khawatir, tidak mengurangi nilai. Nah, tapi jangan mengakali juri dan panitia ya, karena juri dan panitia punya cara untuk membedain dan tahu ini barang buatan sendiri atau ngambil dari Google. Demikian. Maaf interupsi Pak tentang jawaban yang tadi. Jadi kan jika dari Corel Draw diekspor ke dalam PNG itu kan tidak akan terlihat ukuran atau sumbernya karena sudah menjadi kesatuan, itu bagaimana Pak? Oke. Maksudnya tidak terbaca sumber aslinya, begitu? Iya Pak, karena sudah menjadi satu kesatuan di Photoshop. Saya sudah menyampaikan Corel Draw itu hanya sebagai pembuka, karena nanti yang akan dilihat layar yang ada di Photoshop. Ya, jadi kalau nanti ini benar-benar dari Corel atau enggak ketahuan, ya, sama juri ketahuan, sama panitia juga ketahuan. Karena kita di sini memang ahli masing-masing di bidang desain, di bidang sektor, di bidang yang lain. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan dari Corel ke Photoshop, nanti takutnya
di Photoshop dianggap itu bukan dari Corel, itu nggak masalah. Ya, yang penting ketika di Corel, ketika di Photoshop, itu layer bisa bergerak, nggak kekunci. Gimana caranya? Ya jadi PNG, di PNG bisa bergerak, backgroundnya dihilangkan, ya backgroundnya dibeningin. Ya, oke, silakan ada pertanyaan lain. Keju Joget mau bertanya ya? Kami dari SMA Kartini 1 ingin bertanya, pengumpulan hasil karya ini dikirim kemana ya Pak? Terima kasih. Oke, Kartini, pengiriman nanti dibuka antara tanggal berapa tadi? Senin sampai minggu depan, ya, menggunakan Google Form, ya. Nanti di Google Form itu ada fasilitas upload, ya, upload JPEG yang sudah jadi sudah terkunci, sama upload PSD yang masih bisa dibuka layarnya, ya. Makanya jangan buru-buru upload, ya, jangan buru-buru ngirim, ya. Pastikan dulu kiriman kamu itu udah benar, jangan kiriman yang asal kirim, ya. Oke, silakan Keju Joget kalau mau bertanya. Selamat sore Pak, kami dari Ansan Pertamari Jakarta ingin bertanya, satu itu link Google Form nanti didapatnya dari mana ya? Terus kedua itu aspek psikologis maksudnya bagaimana ya? Dibantu, terima kasih. Baik, SMA Kartini, Google Form nanti dipasang di website, ya. Tolong dicatat alamat websitenya www ya, www.idewasbank.com Mau nggak ditulis dari awal sih? www.idewasbank.com. Ini ada di dalam itu. Dibuka mulai hari Senin pukul 00.00, hari Senin pukul 00.00 sampai hari Minggu pukul 24.00. Ya, nah, jadi itu ya. Nanti akan di-share. Setelah tanggal 24 hilang lagi tuh. Linknya udah nggak ada lagi, ya. Setelah tanggal pengiriman terakhir sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang psikologis, ini ada ahlinya, kriteria penilaian di sini Pak, di presentasikan, ya. Yang paling bawah, oh next lagi, nah itu, Coba dulu. ya ini bedain Pak, ujungnya itu. Iya. Ini pakai zoom bawah. Ini Pak, sebelah kanan. Iya. Kanan. Terus. Iya itu, terus. Lagi. Kalau nomor A itu udah pasti, ya, kelengkapan administrasi. Kalau tidak lengkap administrasinya sudah pasti diskualifikasi. Yang kedua, aspek psikologis. Nah, ini aspek dari kedua. Guru itu akan tahu bahwa pengiriman mail ini, kita tahu bahwa itu kan ide gagasan yang dikeluarkan sehingga orang itu mengerti tentang ide itu. Sifat psikologis di sini karena kita akan tahu, ya, berbagai kompetensi yang terkandung di dalamnya. Misalnya ada skill competence, ada attitude competence. Nah, secara psikologis kita nilai ini orang yang membuatnya itu berefeksi psikologis. Kalau dia mengirimkan email ini, bagaimana dampaknya masyarakat atau dampaknya kepada orang-orang yang melihat. Jadi sangat penting di sini. Kenapa? Karena akan kita bisa tahu kalau jago begitu kan, dia pasti akan ini lah, ini monkey see monkey do, jelas nggak? Monkey see monkey do, artinya monyet melihat maka monyet bisa mengerti. Nah gitu. Jadi
efek psikologis itu sangat dalam di situ. Jadi psikologisnya dan juri akan tahu itu. Terus etika desain, ya. Etika desain jelas dari attitude-nya. Attitude si pembikin desain itu bagaimana akan kelihatan dari warna, akan kelihatan dari garis-garis gitu. Karena memang ahli dari jurinya memang seperti itu. Terus dari tata bahasa itu juga menggunakan bahasa yang sederhana tapi mengena, pas dilihat sekalipun dia perhatian, oh maksudnya itu gitu. Nah jadi ini sangat sangat penting. Tadi mengenai aspek media sosial, ya pengaruhnya terhadap sosial masyarakat. Kalau itu dilihat, maka senanglah orang atau mengertilah orang, atau mungkin marah-marah dinilai semuanya. Nah dari aspek penilaian ini, kira-kira yang kurang dimengertinya yang mana? Silakan ditanyakan. Sudah jelas semuanya ya? Ya, sama-sama. Silakan adik-adik, nggak usah gugup, nggak usah kaku, karena saya juga pembina pramuka juga. Silakan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan ya terkait lomba ini, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Ya, silakan tanyakan kembali apa yang masih perlu ditanyakan. Ini juga kakak pelatih. Oke, monyet maksudnya. Pisang. Ini SMK 4 di mana ininya, Bu? Ya ini soalnya udah lomba ketiga, Coba. jadi kami sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Atau background? Mudah-mudahan nanti lomba berikutnya tahun depan buat contoh yang juara satu. Juara satu. Apa itu juara satu? Itu bocah kita duduknya gimana? Udah biarin aku. Nah, jadi ini nanti juara satu. Nah, naik dikit. Iya. Coba, jangan ya. Juara satu ya. Juara satu itu kan cuma walaupun beragam bahasa, padahal gambarnya gambar martabak aja. Iya kan? Tapi orang lihat martabak ngerti maksud. Itu magisi menghidup. Orang lihat orang ngerti. Oh ya. Jadi artinya dari berbagai unsur kalau udah bersatu enak juga dimakan gitu. Iya. Ya lagi Pak. Oke, adik-adik SMA SMK apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Jam berapa nih Pak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi udah ya. Udah jam 3 nih. Ada pertanyaan nggak? Jangan sampai. Pak, ya saya Isya Putra Mahardi dari SMK Yenik Jakarta Barat. Saya kan bakalan bikin tentang kota Jakarta. Kan ikon kota Jakarta itu kan Monas, apa pasar pacoran lah, itu termasuk ini nggak sih Pak, copyright gitu Pak? Gimana saya nggak dengar tadi itu? Ini Pak, saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi kan ikon kota Jakarta itu kayak jadi misalnya kayak seperti Monas ya Pak, atau ya patung pancoran. Nah orang-orang kan banyak bikin art soal Monas atau enggak patung pancoran. Nah ini kita mau masukin ke mimpi kita nih, itu termasuk copyright apa enggak ya Pak? Begini, yang masuk copyright itu adalah foto. Jadi kalau foto jangan. Seniman. Kalau foto jangan, karena misalnya kamu nih ke Monas, kamu ambil foto Monas, jebret, ya, atau kamu ambil dari Google gambar Monas, jangan. Tapi kalau Monas yang dibikin vektor,
atau patung pancoran yang dibikin vektor, nggak apa-apa. Paham ya? Oh iya Pak, paham Pak. Makasih ya Pak. Ya. Silakan yang lain. Langsung bertanya aja ya, jangan di chat ya, karena nggak baca juga tulisannya. Ya. Langsung dulu aja, langsung bertanya. Boleh, silakan bertanya, ayo. Ayo bertanya. Bungkus. Mungkin Bapak Ibu guru pendamping ingin Nasinya bertanya, ya? silakan. Kalau anak-anaknya mungkin masih Anak sebelah bingung nih, ya. mau makan. Mungkin ya, silakan. Pak, mau boleh minta pada yang tadinya Pak yang Bapak presentasikan? Ada, boleh. Ini lagi kirim di chat. Oke, siapa? Oke, iya. Contoh di chat aja. Apalagi? Iya. Kita mau mana Kak? Ya? Ayo tanya silakan. Silakan. Silakan, nama? Sekolah dari mana? Apa sih? Ya, file lagi dikirim itu. Bahan presentasinya lagi dikirim. Barang Bu. Oke, silakan yang ingin bertanya. Sampai mana? Aku. Sampai Bandung. Ke Bogor. Di share aja Pak, di Google Drive. Kalau enggak di ini ada kok. Di Google Drive nanti dikirim. Google Drive. Ayo, adik-adik. Ini sudah jam 3:02. Apakah diakhiri saja technical meetingnya, dianggap sudah paham? Udah paham dah. Lah ada Mas Eko loh. Nah, itu sudah dikirim ya untuk bahan presentasi technical meeting hari ini. Silakan di-download, ya, kemudian dipelajari. Jangan lupa absen dari panitia. Ini nanti. Ada. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin mau tahu pialanya setinggi apa? Atau mau tahu nanti dapat apa gitu? Yang tidak berhasil ya Pak ya? Gimana? Iya, yang ini. Enggak. Yang itu kita ada. Sertifikat. Ini sertifikat peserta. Ini yang menjual. Yang ini cukup. Ini berarti dia melihat saja. Nah ya, ini gimana adik-adik? Bapak-bapak pendamping, ibu-ibu pendamping? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Karena lomba ini. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini dari anak-anak pada nanyain pialanya mau ketinggi apa sih Pak? Katanya Pak. Masya Allah. Piala yang tahun lalu juara satunya 1 meter. Juara 1 ya, juara 2, juara 3 agak kecil. Cuman kalau yang sekarang itu diberatkan sama 3. Pertama dapat piala, kedua dapat sertifikat juara dan uang. Tadi uangnya sudah dilihat belum jumlah uangnya? Menarik nggak tuh?
Pak, buat jumlah uang Pak. Sudah. Mari kita lihat lagi ya jumlah uangnya nih. Lumayan lah buat beli apartemen kayaknya. Oh, ini katanya belum potong pajak nih Dede nih ya. Juara 8.295.200 itu buat anak SMK tuh buat beli apa itu ya kalau 8 juta? Anak SMA, SMK uang segitu kayaknya gede ya. Belum dipotong pajak 10% ya Pak? 15%. Juara 2 6.739.850 rupiah. Juara 3 5.702.950. Yang tidak dapat juara 1, 2, 3 akan mendapatkan sertifikat peserta secara langsung ya. Kalau yang tidak masuk 10 besar akan mendapat sertifikat juga tapi secara online, jadi di download aja nanti. Ada link downloadnya, tinggal ngambil. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang berhasil mendapatkan juara 1, 2, dan 3 gitu. Oke, lanjut balik lagi ke Zoom. Ada pertanyaan? Trina. Silakan Trina. Halo. Ya, halo. Halo. Mau nanya Kak. Kak mau nanya. Iya, silakan. Itu tadi tema ini apa? Tema mainnya Jakarta, Pemuda Jakarta yang tangguh. Pemuda Jakarta yang apa? Pemuda Jakarta yang tangguh. Maaf Kak. Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Kita beri waktu 5 menit lagi ya. Ya Allah, jangan lama-lama. Kalau nggak ada pertanyaan, kita anggap semua udah paham dan siap untuk berlomba mulai hari Senin. Kalau nggak ada pertanyaan, dianggap sudah memahami. Ya, silakan. Tiga menit lagi katanya. Ya, azan kan. Belum masih live. Ya, silakan. Yang ingin bertanya masih 3 menit lagi. Sayang nih ya, kalau nggak ada yang menangin ya, uangnya ya 32 juta lumayan ya. Karena sampai nggak ada yang berhasil. Sudah persiapannya matang, ternyata ada yang salah. Ya, jangan sampai buru-buru ngerjainnya. Ya. Lebih baik, itu kan waktu 1 minggu. Kita seminggu ya. Seminggu ya. Itu jangan buru-buru mengirim. Yang tips dari saya nih, rapat dulu 5 hari. Rapat, ya pastikan ini desain bagus ya. Kira-kira juri akan tertarik dan bisa menilai. Nah yang 2 hari ini nanti kalian gunakan untuk mengirim, ya, mengirim berkasnya, mengirim desainnya. Nah kan, ada pertanyaan? 2 menit lagi selesai. Azan. Cukup lah, mesin absen dan nungguin. Oke, baik. Pak Haji. Tadi doa. Tutup ya, kita akan pimpin oleh Pak Haji Abang. Ya, memberikan manfaat bagi kita dan semuanya pada sehat sampai ikut lomba dan jadi juara. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayo. Syukurlah Allah. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika minasu'a wa maksana fadlana innaka khairul kafirin farhamna innaka khairul kafirin fadlana innaka khairul kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
mudah-mudahan anak-anak kami ini semuanya benar-benar dapat mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah ya. Ya, oke, demikian pemaparan teknikal meeting lomba untuk kali ini tahun 2022. Semoga terjawab semua pertanyaan dan tidak menjadi kendala untuk melaksanakan lomba pada hari Senin beberapa hari yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.